Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan ibadah singkat. Marilah kita menyanyikan lagu pembuka Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang pendosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Rahmat pengampunan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Renungan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Santo Cornelius dan Sipiran Uskup dan Martir. Hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus memuji perbuatan perempuan berdosa yang mempraktikkan kesalehan keramah tamahan. Pemicu adegan ini adalah soal membasuh kaki tamu.
Simon menjemput Yesus tetapi tidak menyediakan air untuk membasuh kakinya. Sampai akhirnya seorang perempuan datang dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Ia menyekanya dengan rambutnya, mencium dan meminyakinya dengan minyak wangi. Tindakan ini tentu tidak lazim dan ekstrim. Sekalipun dalam budaya yang menghargai keramat tamahan, alasannya karena Lukas ingin mengkontradikasikan sikap dan orang Farisi dan perempuan berdosa dalam merespon anugerah Allah. Refleksi: sudahkah aku mengampuni sesamanya dengan sungguh-sungguh? Doa: Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saya akan berusaha mengampuni yang bersalah kepada saya. Marilah kita menyanyikan lagu penutup Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Ibadah BKSN hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Selamat melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Tuhan memberkati.